Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Ani Zahro, NIM 053443733, mahasiswa Universitas Terbuka. Hari ini, saya ingin berbagi sebuah gagasan sederhana yang lahir dari pengamatan nyata tentang bagaimana memperbaiki sistem pendaftaran pasien online di RSUD Ratu Aji Putri Mutung. Kita tahu, sistem pendaftaran online sudah diterapkan. Tujuannya jelas, mempermudah, mempercepat, dan mengurangi antrean. Tapi pada praktiknya, masih ada masalah yang belum terselesaikan, khususnya bagi kelompok lansia. Mereka kerap menghadapi 3 kendala utama. Yang pertama, jaringan internet sering tidak stabil, sehingga proses pendaftaran sering gagal di tengah jalan. Kedua, tingkat literasi digital mereka relatif rendah, bukan karena tidak mau belajar, tapi karena tidak semua memiliki akses atau pendampingan yang memadai. Ketiga, proses fingerprint dianggap rumit, bahkan menimbulkan kecemasan, apalagi bagi lansia dengan kondisi kulit yang sudah tipis atau tangan yang gemetar. Akibatnya, antrian tidak benar-benar hilang. Ia hanya berpindah tempat dari dalam ruangan ke halaman rumah sakit. Artinya, beban pasien dan keluarga tetap besar. Kita pun perlu bertanya, apakah sistem ini benar-benar inklusif? Disinilah teori pelayanan publik memberi kita arah. Dalam pendekatan New Public Management, efisiensi memang penting. Tapi jika hanya fokus pada efisiensi tanpa mempertimbangkan keadilan dan aksesibilitas, maka efektivitas pelayanan justru bisa menurun. Sementara dari sisi governance, partisipasi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti lansia, dalam proses perancangan layanan masih sangat minim. Padahal, pelayanan publik yang baik harus citizen center, bukan sekedar customer care. Apa artinya? Bahwa warga, dalam hal ini pasien lansia, bukan hanya pengguna layanan, tapi juga subjek yang berhak dilibatkan, dipahami, dan dihormati kebutuhannya. Dari pemahaman ini, saya mengusulkan sebuah solusi yang tidak mengganti sistem digital yang sudah ada, tapi menyempurnakannya dengan sentuhan empati. Bayangkan begini, setiap pasien lansia yang terdaftar di rumah sakit diberi kartu kecil berisi QR code, ukuran kartu nama, mudah dibawa, bisa dimasukkan dompet atau digantung di leher. Ketika datang ke rumah sakit, mereka cukup menunjukkan kartu itu, lalu dipindai di meja pendaftaran atau helpdesk. Data langsung muncul tanpa perlu login, tanpa password, tanpa fingerprint. Dan di lobi, kita sediakan helpdesk QR, seorang petugas khusus yang telah dilatih tidak hanya secara teknis, tapi juga dalam hal komunikasi dan empati, siap membantu. Memindai kartu, mencetak ulang bila kartu hilang, atau memandu keluarga menggunakan ponsel mereka untuk memindai QR langsung ke aplikasi. Ini bukan terobosan teknologi tinggi, ini adalah terobosan kemanusiaan, teknologi yang disesuaikan dengan kondisi penggunanya. Untuk mewujudkannya, mengusulkan 4 langkah implementasi yang realistis. Pertama, pelatihan SDM. Menggabungkan pelatihan teknis dan soft skill, khususnya kemampuan berempati dan berkomunikasi dengan lansia. Kedua, helpdesk QR di lokasi strategis, dekat pintu masuk, dengan petugas berseragam khusus agar mudah dikenali. Ketiga, sosialisasi berbasis visual. Buat leaflet dengan gambar besar, huruf tebal, dan QR code yang mengarah ke video panduan singkat. Dan keempat, evaluasi berkala. Gunakan survei kepuasan sederhana, misalnya dengan stiker atau tombol senyum sedih, agar lansia pun bisa ikut memberi masukan. Semua langkah ini bisa dijalankan dengan biaya rendah, tidak perlu infrastruktur baru, dan bisa dimulai dalam waktu singkat. Jika diterapkan, dampaknya sangat nyata. Antrean fisik berkurang karena proses pendaftaran menjadi lebih lancar dan cepat. Lansia merasa dilayani, bukan dipaksa menyesuaikan diri dengan sistem yang asing bagi mereka. Kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital pun meningkat, pelan tapi pasti. Dan petugas merasa lebih percaya diri karena mereka tidak hanya menjalankan prosedur, tapi benar-benar hadir untuk membantu. Kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan dan kesiapan aparatur, bukan hanya dalam hal teknis, tapi juga dalam memahami konteks sosial dan kebutuhan warga. Kesimpulan sederhana dari presentasi ini adalah, keberhasilan inovasi digital bukan diukur dari seberapa canggih teknologinya, tapi seberapa besar empati yang kita tanam di baliknya. Fingerprint itu akurat, QR code itu sederhana, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memperlakukan manusia di balik layar itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.